Halo semuanya, coba bayangin, setiap ketikan jari kita di layar HP, setiap komentar santai yang kita tulis, ternyata bisa bawa konsekuensi hukum yang, wow, beneran gak main-main. Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal ngebongkar habis-habisan realitas hukum digital di Indonesia. Kita bakal lihat fakta dan cerita mengejutkan dari berbagai sumber yang udah kita kumpulin. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, mari kita selami bagian pertama, dilema ruang digital kita. Coba deh bayangin kasus Daniel Fritz Mauritz ini. Dia tuh aktivis lingkungan kan? Niatnya baik banget pengen ngasih tahu publik soal Pantai Karimun Jawa yang kena limbah lewat postingannya. Publik ikutan geram dong pastinya. Tapi, tunggu dulu. Bukannya dapat penghargaan, Daniel malah dilaporin dan divonis bersalah pakai pasal ujaran kebencian. Ironis banget kan? Undang-undang yang niat awalnya buat ngelindungin kita, malah dinilai berbalik ngebungkem orang yang justru lagi ngebelak lingkungan kita sendiri. Dan masalahnya, kasus Daniel ini bukan insiden satu-satunya loh. Kita masuk ke bagian kedua, angka vonis yang mengkhawatirkan. Kita harus lihat data aslinya nih. Nah, yang benar-benar menarik dari poin ini adalah, coba perhatiin persentasenya. Berdasarkan data ICJR dari tahun 2016 sampai 2020, hampir 97% kasus terkait UU ITE itu ujung-ujungnya masuk penjara. 97%. Buat gampangnya, dari 100 orang yang diseret ke pengadilan, cuma 3 orang yang bisa melenggang bebas. 3. Ini tuh peringatan tegas banget kalau sekali aja pelaporan terjadi, peluang jatuhnya hukuman itu benar-benar gede banget. Angka vonis yang super tinggi tadi akhirnya nyiptain apa yang sering disebut sebagai chilling effect atau efek mendinginkan. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, ini tuh kondisi di mana orang milih diem aja. Bukan karena mereka ngelakuin kesalahan ya, tapi murni karena takut disalahin sama hukum. Pasal-pasal yang dinilai multitafsir ini atau sering dibilang pasal karet, nyiptain ketakutan yang diam-diam menghantui jurnalis, aktivis, bahkan kita-kita ini sebagai warga biasa. Tapi ada secercah harapan baru nih. Lanjut ke bagian ketiga, janji perlindungan data pribadi sebagai pilar aturan digital kita yang lain. 60 miliar rupiah! Angka yang fantastis kan? Di atas kertas, UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP ini giginya tajam banget. Buat ngerespon maraknya data kita yang sering bocor, undang-undang ini netapin kalau pelanggaran berat, misalnya malsuin data pribadi, pelakunya bisa dipidana sampai 6 tahun. Dan dendanya itu loh, maksimal 60 miliar rupiah. Gila kan? Tapi, dan ini ngasih gambaran yang pas banget. Undang-undang tanpa lembaga pengawas itu ibarat rambu lalu lintas di persimpangan tanpa polisi. Sanksinya emang serem banget. Tapi sampai saat ini, lembaga pengawas independen yang diwajibin undang-undang ini belum benar-benar kebentuk. Jadi bayangin aja, tanpa ada polisi yang patroli, sanksi sekuat apapun ujung-ujungnya cuma jadi simbol belaka. Makanya, isu regulasi digital ini tuh lumayan rumit. Kita masuk ke bagian keempat, dua sisi mata uang. Konfliknya benar-benar kompleks dan kedua belah pihak punya argumen yang sangat serius dan valid. Di satu sisi, pihak yang pro-regulasi ketat punya alasan nyata. Pemerintah kita jelas butuh instrumen kuat buat nyetop penyebaran hoaks yang bahaya, ujaran sara yang memicu kerusuhan, dan penipuan online. Itu realita. Tapi di sisi lain, para pengkritik juga bawa data nyata. Mereka nunjukin kalau pasal-pasal ini sering bergeser fungsinya. Yang tadinya buat ngelindungin, malah dipakai buat ngebungkam hak demokrasi, suara kritis, dan para jurnalis. Jadi posisinya emang tarik-menarik. Jadi, poin krusialnya di sini adalah apa yang bisa kita lakuin sekarang sebagai netizen. Mari kita bahas di bagian kelima, cara melindungi diri Anda. Ada 3 langkah konkret yang bisa langsung kamu terapin. Pertama, pahami hak data kamu. Kamu berhak tahu data apa yang diambil platform dan kamu punya hak buat mengoreksinya. Kedua, kenali betul pasal-pasal rawan. Paling nggak ketahui batasan pasal 27A soal pencemaran nama baik dan pasal 28 tentang ujaran kebencian. Dan ketiga, dukung literasi digital di lingkunganmu. Membekali diri dengan pengetahuan hukum dasar itu adalah bentuk pertahanan utama dan terbaik kita. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Hukum yang baik itu bukan cuma soal kata-katanya yang sempurna di atas kertas, tapi gimana hukum itu diterapin tanpa tebang pilih. Pertanyaannya, sudahkah hukum digital kita saat ini memenuhi standar itu? Sesuatu yang bikin kita mikir banget kan? Terima kasih sudah bergabung, teruslah penasaran, dan sampai jumpa.